Oke, kembali lagi kita di Auto Friend. Pada kesempatan ini kami akan membahas Chevrolet Orlando, yaitu sebuah medium MPV bermesin 1800 cc yang unitnya secara mengejutkan masih tersedia di showroom Chevrolet Serpong, Tangerang. Namun sebelumnya silahkan klik tombol subscribe apabila Anda belum, untuk mendapatkan update-update terbaru seputar dunia otomotif di Indonesia. Ya, Chevrolet Orlando ini mulai beredar di Indonesia pada tahun 2012 dan tidak mengalami perubahan sampai dengan terakhir tahun 2018 ini, di mana masih terdapat sisa-sisa unit di dealer, tentu saja dengan diskon yang sangat menggiurkan. Menurut informasi yang kami dapatkan, diskonnya bisa mencapai antara 40 sampai 50 juta rupiah. Dari harga barunya sebesar 316 juta rupiah, berarti Anda akan mendapatkan harga net sebesar 266 juta apabila Anda mendapatkan diskon sampai dengan 50 juta rupiah, sehingga hal ini menjadikan mobil ini menjadi seharga mobil low MPV. Dan tentu saja ini mendatangkan keuntungan bagi Anda karena mobil ini sejatinya dalam memiliki kelas yang lebih tinggi dari low MPV dengan mesin 1800 cc, tenaga 141 PS dan torsi 178 Nm yang jauh lebih tinggi dari kebanyakan MPV low MPV pada umumnya, yaitu berkisar antara 104 dan 105 PS, dan juga masih lebih tinggi dari tenaga LMPV yang paling tinggi, yaitu Honda Mobilio dengan 118 PS. Maka Anda akan mendapatkan keuntungan khas mobil medium MPV dengan interiornya yang lebih berkelas, dengan bahan yang bermutu tinggi di bagian door trim dengan nuansa aluminium, dengan bahan-bahan empuk di sekitar tangan dan juga bahan bernuansa krom pada pembuka pintu. Desain pegangan tangan yang begitu tebal, mantap dan berkelas. Walaupun Anda harus menahan rela karena eksterior di mobil ini masih menggunakan bahasa desain Chevrolet yang lama, yaitu grill yang terbelah dua di bagian atas dan bawah, yang sudah diganti dengan gaya desain Chevrolet yang baru yang jauh lebih dinamis. Namun Anda akan mendapatkan material berkualitas tinggi pada sekitaran lingkar kemudi, di mana kemudi ini juga bisa diatur secara tilt maupun teleskopik. Dilengkapi pula dengan audio steering switch pada sebelah kanan lingkar kemudi. Sementara untuk desain meter clusternya begitu unik, dengan pembagian yang berada di atas itu adalah untuk penunjuk suhu dan juga penunjuk bensin, dengan warna khas Chevrolet berwarna biru muda seperti ini yang sangat enak untuk dilihat. Sebagai khasnya mobil tahun 2012-an, maka monitor belum terbuat dari layar LCD multicolor, di mana di sini masih layar monokrom, namun dilengkapi dengan berbagai fitur-fitur untuk audio lengkap, CD MP3, radio USB, namun tentu saja tidak dilengkapi dengan fitur kekinian seperti konektivitas dengan gadget Anda maupun Bluetooth. Ada sebuah fitur unik di sini, di mana Chevrolet menyediakan sebuah kompartemen tertutup rahasia yang bisa Anda gunakan untuk menaruh handphone Anda atau gadget Anda, dan juga sekaligus mengecasnya. Untuk transmisi otomatisnya sendiri menggunakan sistem transmisi matic konvensional dengan 6 percepatan, yang bisa dilakukan pengaturan untuk menaikkan dan menurunkan giginya melalui tuas transmisi yang ada di bagian tengah konsol ini. Lalu tersedia sebuah power outlet, 2 buah cup holder, dan juga laci penyimpanan tertutup dengan model pembukaan tarik seperti ini. Lalu tombol untuk mematikan traction control berada di sini. Kemudian laci yang terbuka dengan cara slow, bahkan sudah dilengkapi dengan lampu penerang. Dan sejujurnya kami sangat menyukai dengan rancangan desain dari dashboard yang menarik sampai dengan door trim dengan tarikan garis lurus yang seolah menyambung. Ini menghadirkan kesan luas bagi kabin yang berada di bagian depan ini. Juga pola desain dari bagian tengah ini yang menyerupai sebuah kokpit pesawat terbang begitu modern, begitu dinamis. Kami sangat suka. Untuk bahan joknya yang terdiri dari 2 warna, terbuat dari bahan fabrik yang tidak begitu halus. Dan alangkah bagusnya apabila ban ini dilapis dengan bahan semi kulit yang menghadirkan kesan yang lebih simpel, lebih rapi dan lebih modern bagi mobil ini. Pelindung silau matahari yang sudah dilengkapi dengan kaca rias,
Dan ada sebuah fitur yang dinamakan Chevrolet, yaitu fitur conversation mirror, yang sebenarnya adalah merupakan spion bagi Anda untuk dapat melihat atau memantau anak-anak Anda yang ada di belakang. Ini sangat menarik dan sangat unik. Yang agak sedikit disayangkan adalah di bagian plafon tidak terdapat blower AC karena kisi-kisi atau blower AC terletak di bagian bawah. Sementara untuk akomodasi di bagian belakang cukup lega dengan diberikan sebuah sandaran tangan yang dilengkapi dengan cup holder dan pemandangan yang begitu bagus ke arah dashboard yang berada di depan, yang sekaligus merupakan bagian yang paling menarik dari mobil ini. Door trim bagian belakang juga terasa begitu tebal dan mantap. Dilengkapi pula dengan 6 buah speaker di seluruh mobil ini. Sepertinya tema yang diusung oleh mobil ini adalah tema simple, modern, dan elegan karena tidak disediakan nuansa-nuansa kayu atau nuansa-nuansa kemewahan. Pendingin udara untuk penumpang di bagian belakang disediakan di antara kursi baris pertama, terletak di bagian bawah, dan juga pengaturnya yang berada di bagian situ juga. Sekali lagi kami sangat suka dengan layout dashboard seperti ini. Sementara untuk akomodasi mobil ini bisa dilipat rata dengan lantai apabila keempat joknya, di mana terbagi 60-40 di bagian depan dan 50-50 di bagian belakang, dapat membentuk sebuah lantai yang rata. Dan uniknya untuk headrest di bagian belakang bisa ditekuk seperti ini, dapat mempermudah pelipatan ataupun meratakan lantai bagasinya. Mobil ini cocok bagi Anda yang barangkali ingin tampil beda dengan harga sekitar 266 juta. Sama dengan harga low MPV yang paling tinggi seperti Nissan All New Livina, Expander ataupun R3 Sporty, Mobilio RS. Namun Anda memiliki sebuah mobil dengan kemewahan khas MPV medium dengan cita rasa Amerika, kubikasi dan tenaga yang jauh lebih besar, demikian juga dengan torsinya. Namun Anda harus rela karena mobil ini masih mengusung bahasa desain yang sudah ditinggalkan oleh Chevrolet, di mana untuk jajaran Chevrolet terbaru sudah menggunakan gaya desain baru yang lebih dinamis. Jangan lupa klik subscribe berikut tombol loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari dunia otomotif di Indonesia, karena akan begitu banyak model-model baru. Klik like apabila Anda suka dan juga berikan komentar-komentar di bawah. Sampai jumpa lagi pada video kami berikutnya. Terima kasih.